Bayangkan di suatu pagi kita terbangun dan semua makna yang selama ini kita yakini, agama, moralitas, tujuan hidup telah larut bersama mimpi. Tidak ada Tuhan yang menunggumu berdoa, tidak ada takdir yang telah digariskan, tidak ada identitas yang diwariskan. Yang tersisa hanyalah keberadaan, telanjang, hening, dan penuh kemungkinan. Inilah titik mula dari filsafatnya Sartre. Keberadaan mendahului esensi. Dalam ontologi Sartre, manusia bukanlah makhluk dengan kodrat yang telah ditentukan. Kita tidak seperti kursi yang dibuat dengan tujuan duduk, atau pisau yang dirancang untuk memotong. Manusia, kata Sartre, terlebih dahulu ada. Dan hanya setelah itu menentukan siapa ia. Tidak ada esensi yang mendahului eksistensi kita. Kita adalah makhluk yang dilemparkan ke dunia ini tanpa alasan, lalu ditantang untuk menciptakan makna dari kekosongan. Sartre menyebut manusia sebagai être pour soi, being for itself. Makhluk yang sadar akan keberadaannya dan mampu menentukan dirinya sendiri, berbeda dari benda mati seperti batu atau meja. Être en soi, being in itself, yang pasif dan tertutup pada perubahan. Manusia selalu terbuka, selalu menjadi proyek yang belum selesai. Ia tak pernah menjadi sesuatu yang tetap. Ia selalu dalam proses menjadi. Tapi, kebebasan ini bukan berkah yang nyaman, ia adalah kutukan. Sartre mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Dalam setiap detik hidup kita harus memilih. Bahkan ketika kita tidak memilih, itu pun adalah pilihan. Tidak ada alasan untuk bersembunyi di balik takdir Tuhan atau masyarakat. Semua itu adalah cara untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa kita adalah pencipta makna bagi hidup kita sendiri. Inilah yang disebut Sartre sebagai bad faith atau ketidakotentikan ketika manusia berbohong pada dirinya sendiri demi menghindari kebebasan. Seorang pelayan kafe yang berperilaku terlalu seperti pelayan seolah-olah ia hanya itu dan tidak lebih, telah memenjarakan dirinya dalam satu peran. Ia berpura-pura menjadi sesuatu yang tetap, padahal ia adalah kebebasan itu sendiri. Dalam ketidakotentikan, manusia menolak tanggung jawab atas keberadaannya sendiri. Hidup yang otentik bagi Sartre adalah hidup yang mengakui absurditas dunia, menerima bahwa tidak ada makna yang diberikan, lalu menciptakan makna dengan sadar dan bebas. Ini adalah keberanian untuk memikul beban kebebasan, untuk hidup tanpa ilusi, dan untuk tetap bertindak meskipun dunia tidak memberi jaminan. Eksistensialisme Sartre bukanlah filsafat tentang keputusasaan, melainkan tentang tanggung jawab. Ia bukan ingin membuat kita putus harapan, melainkan membuat kita sadar bahwa makna hidup bukan ditemukan, tetapi diciptakan. Bahwa keberadaan kita adalah lembar kosong dan kita adalah pena yang terus menulis di atasnya. Sartre bukanlah filsuf menara gading, ia adalah filsuf jalanan, filsuf penderitaan, filsuf dunia nyata. Ia berbicara kepada mereka yang tersesat, kepada mereka yang menolak hidup dengan kebohongan, dan kepada mereka yang berani menatap jurang makna lalu melompat ke dalamnya. Bukan untuk binasa, tapi untuk menemukan kebebasan sejati. Dalam dunia tanpa peta, Sartre menawarkan kompas, kesadaran, dan tanggung jawab. Tidak ada jaminan kita akan bahagia, tapi ada jaminan kita akan bebas. Dan mungkin itulah satu-satunya makna yang tersisa bagi manusia modern. Sebagaimana ia katakan, man is nothing else but what he makes of himself. Maka dari itu, jika kamu bertanya, siapa aku? Jawaban Sartre adalah, engkau adalah yang kau pilih untuk jadikan dirimu.
dan tak seorang pun bisa menyelamatkanmu dari kebebasan itu. Dan di dalam kebebasan itulah seluruh keberadaanmu dipertaruhkan. Manusia, dalam pandangan Sartre, tidak pernah selesai. Ia dilempar ke dunia tanpa makna yang diberikan. Namun, justru di sanalah kebebasannya bermula. Untuk memilih, untuk gagal, untuk mencipta makna dari kehampaan. Hidup bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan setiap hari. Dalam keberanian memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Sartre berkata, manusia itu tidak lain daripada apa yang ia ciptakan atas dirinya sendiri. Dan dalam setiap keberanian untuk memilih, dalam setiap penolakan untuk menyerah pada penentuan di luar dirinya, manusia sedang mengguratkan jati dirinya di kanvas eksistensinya. Karena pada dasarnya, manusia itu sedang menjadi. Terima kasih.